Selamat malam Ibu dan juga teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai analisis multivariat dan kualitatif. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampuh oleh Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revandi Natasinaga dengan NIM 11 Yang pertama itu kita bahas mengenai pengertian analisis multivariat. Kata multivariat berasal dari kata-kata multi yang artinya banyak dan variat yaitu variabel, sehingga diartikan banyak variabel atau lebih dari dua variabel. Jadi analisis multivariat adalah analisis terhadap banyak variabel bebas yang secara bersama-sama atau simultan berhubungan dengan variabel terikat. Analisis multivariat merupakan pengembangan dari analisis univariat dan analisis bivariat. Kemudian teknik analisis multivariat. Analisis multivariat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kelompok ketergantungan, di mana variabel-variabel dikelompokkan menjadi variabel bebas yang mempengaruhi dan variabel terikat yang dipengaruhi. Lalu yang kedua, kelompok interdependensi, di mana variabel tidak dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel terikat, tetapi masing-masing variabel memiliki tingkat yang sama. Kemudian di sini ada syarat menggunakan analisis multivariat. Analisis multivariat adalah teknik untuk menganalisis lebih dari satu variabel secara simultan. Yang pertama itu syaratnya yaitu memiliki lebih dari satu variabel, minimal dua variabel atau lebih. Lalu jenis data, umumnya interval atau rasio, bisa juga kategori. Kemudian tujuan penelitian jelas, yaitu melihat hubungan, pengaruh, dan klasifikasi data. Selanjutnya itu ada ukuran sampel memadai, yang dimana jumlah sampel harus cukup besar dan umumnya minimal 10 sampai 20 kali jumlah variabel yang dianalisis. Kemudian data representatif, di mana sampel harus mewakili populasi penelitian. Kemudian data lengkap, itu tidak banyak data hilang. Lalu tidak terdapat outlier ekstrim, di mana outlier dapat mempengaruhi hasil analisis secara signifikan. Kemudian syarat menggunakan uji statistik multivariat. Uji statistik multivariat seperti MANOVA, analisis diskriminan regresi multivariat, memiliki asumsi yang harus dipenuhi agar hasil analisis valid. Pertama itu normalitas multivariat. Data harus berdistribusi normal secara multivariat. Lalu linearitas. Hubungan antar variabel harus bersifat linear dan dapat dilihat melalui scatter plot. Lalu homogenitas varians, di mana varians antar kelompok harus sama. Dan yang keempat itu homogenitas matriks covariance, di mana matriks covarian antar kelompok harus sama juga. Selanjutnya, yang kelima tidak terjadi multikolonialitas, di mana variabel independen tidak boleh memiliki korelasi tinggi dan batas umum R kurang dari 0,80. Lalu yang keenam, independensi data, di mana data antar responden harus independen, tidak saling mempengaruhi. Lalu yang ketujuh, tidak ada autokorelasi, di mana khusus untuk data runtun waktu atau time series. Lalu yang kedelapan, ukuran sampel. Sampel harus lebih besar dari jumlah variabel, yaitu N lebih besar sama dengan 10 kali jumlah variabel, dan untuk analisis kompleks bisa lebih besar 20 kali jumlah variabel. Kemudian kita masuk yang pertama itu analisis multivariat menggunakan metode dependensi. Analisis multivariat metode dependensi bertujuan memprediksi variabel dependen dari beberapa variabel independen. Yang pertama itu adalah ANOVA, analisis varians, yang dimana mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu nominal atau ordinal terhadap variabel terikat yaitu interval atau rasio. Prasyarat atau asumsi ANOVA dua jalur. Pertama, sampel independen. Lalu yang kedua, variabel faktor kategori yaitu non-metrik atau ordinal. Lalu yang ketiga, variabel independen kuantitatif seperti interval atau rasio. Lalu yang keempat, residual berdistribusi normal. Lalu yang kelima, varians homogen antar kelompok. Selanjutnya itu yang B, yang COVA, analisis covariance, yaitu mengetahui perbedaan rata-rata variabel dependen dengan mengontrol variabel lain.
Variabel bebas kategorikal disebut faktor, sedangkan metrik atau interval rasio disebut kovariat. Kovariat digunakan untuk mengatur variabel dari luar yang tidak terkait dengan variabel dependen. Kemudian di sini ada bagian C, yaitu analisis regresi linear berganda, di mana menguji pengaruh lebih dari sama dengan dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat atau data interval atau rasio. Asumsi klasiknya yang pertama multikolonialitas, yaitu tidak ada korelasi tinggi, di mana VIF kurang dari 10, toleransinya lebih dari 0,01. Lalu yang kedua autokorelasi, di mana tidak ada hubungan residual, yaitu GTW. Lalu yang ketiga heteroskedastisitas, yaitu varian residual sama. Lalu yang keempat normalitas, yaitu data normal dengan signifikansi lebih dari 0,05. Dan yang kelima linearitas, yaitu hubungan linear dengan signifikansi kurang dari sama dengan 0,05. Selain itu terdapat uji kelayakan model, yaitu uji F, untuk melihat pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Uji T untuk melihat pengaruh variabel bebas secara parsial, koefisien determinan atau Rn kuadrat untuk mengetahui persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian yang D itu analisis diskriminan. Analisis diskriminan merupakan teknik multivariat yang termasuk dalam dependensi method, yaitu terdapat variabel dependen dan variabel independen. Dengan ciri variabel dependen harus berupa data kategori, sedangkan variabel independen berupa data non-kategori. Asumsi analisis diskriminan yang pertama normalitas multivariat pada variabel independen. Lalu yang kedua matriks covariance antar variabel sama. Tidak ada multikolonialitas. Lalu yang keempat tidak ada outlier ekstrim. Kemudian di sini ada MANOVA multivariate analysis variance, yaitu menguji perbedaan rata-rata beberapa variabel terikat secara simultan, itu dengan skala interval atau rasio. Univariat menggunakan uji F, multivariat menggunakan beberapa statistik uji berdasarkan matriks H dan E. Lalu bagian F, analisis kanonik, yaitu korelasi kanonik, yaitu menentukan hubungan linear antara dua set variabel, yaitu perluasan regresi berganda, dengan syarat variabel bebas lebih dari 2, di mana dengan skala interval. Kemudian variabel terikat lebih dari 2 dengan sama, itu skala interval. Lalu hubungan bersifat linear. Selanjutnya pada bagian 2, analisis multivariat menggunakan metode interdependensi. Analisis multivariat metode interdependensi bertujuan menemukan struktur atau pola dalam sekumpulan variabel, mengelompokkan variabel menjadi beberapa faktor baru, yaitu reduksi variabel, bertujuan memberi makna dan menemukan informasi dari data. Di sini terdapat bagiannya. Yang pertama adalah bagian A, analisis faktor, yaitu menentukan faktor baru yang lebih sedikit dari variabel asli, tanpa korelasi, namun tetap mewakili informasi utama. Terdiri dari analisis komponen utama, lalu yang kedua analisis faktor umum. Selanjutnya analisis klaster, yaitu mengelompokkan objek sejenis ke dalam kelompok berbeda atau eksklusif. Berbeda dengan diskriminan karena kelompok belum ditentukan. Syarat metode yang pertama data kuantitatif atau interval atau rasio, dengan metode seperti between, within groups, nearest, furthest, centroid, median, dan worth. Kemudian pada bagian C, penskalaan multidimensi, yaitu merepresentasikan kesamaan atau preferensi objek dalam bentuk jarak pada ruang multidimensi. Objek yang lebih mirip memiliki jarak lebih dekat, yang tidak mirip lebih jauh, digunakan untuk memetakan persepsi atau penilaian terhadap objek. Berdasarkan hasil analisis, dapat diinterpretasikan bahwa objek-objek yang berdekatan dalam peta memiliki tingkat kemiripan yang tinggi dalam persepsi responden. Misalnya, jika penelitian dilakukan pada produk, maka produk yang berdekatan memiliki citra atau karakteristik yang mirip di mata konsumen. Sebaliknya, objek yang berjauhan menunjukkan perbedaan yang signifikan. Di sini kita masuk pada pemilihan analisis multivariat. Pemilihan analisis multivariat yang tepat. Yang pertama, tentukan apakah data hasil penelitian kita sesuai dengan metode dependensi atau metode interdependensi. Lalu yang kedua, tentukan berapa variabel bebas, yaitu X, dan berapa variabel terikat, yaitu Y.
Dalam ketiga, tentukan skala pengukuran variabel terikat, apakah merupakan data metrik atau kuantitatif, yaitu numerik atau angka, atau data non-numerik atau kualitatif, yaitu kategorik. Di sini ada tujuan analisis multivariat. Yang pertama, tujuan utama analisis multivariat adalah untuk mengukur hubungan antar variabel. Lalu yang kedua, menjelaskan hubungan antar variabel. Yang ketiga, memprediksi hubungan antar variabel, yang di mana hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk variat, yaitu kombinasi beberapa variabel yang telah diberi bobot. Selanjutnya, metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail pada kasus per kasus. Sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda. Agar penelitian yang menggunakan metode kualitatif bisa dikatakan baik, maka data yang dikumpulkan harus akurat, lengkap berupa data primer dan data sekunder. Menurut Bennett dan Ehrman, metode kualitatif memiliki keunggulan komparatif dalam pengembangan internal langkah-langkah dengan konsep yang valid. Selanjutnya, teori penelitian. Teori dalam penelitian kualitatif merupakan teori perspektif yang berguna untuk membuat bermacam-macam pertanyaan. Teori dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai perspektif untuk merumuskan pertanyaan, pengumpulan dan analisis data, bersifat holistik dan jumlahnya lebih banyak sesuai fenomena lapangan. Peneliti harus menguasai berbagai teori agar wawasan luas dan penelitian menjadi berkualitas. Selanjutnya, populasi dan sampel. Pertama itu sampling kualitatif, yaitu tidak menggunakan rumus, dapat ditentukan langsung di lapangan. Kemudian memilih informan yang relevan, dapat ditambah jika data belum cukup, dan sampel disebut narasumber atau partisipan atau bahkan informan. Selanjutnya, pada ukuran sampel, lebih sedikit dari kuantitatif, disesuaikan tujuan penelitian. Kualitas informasi lebih penting daripada jumlah sampel. Lalu yang kedua itu teknik pengambilan sampel kualitatif, yaitu menggunakan teknik seperti purposive dan snowball sampling. Baik, di sini ada syarat menggunakan kualitatif dan analisa data. Pertama, tujuan bersifat eksploratif. Lalu yang kedua, data non-numerik. Ketiga, masalah masih umum atau belum jelas. Lalu keempat, subjek terbatas. Yang kelima, peneliti sebagai instrumen utama. Yang keenam, lingkungan alamiah. Yang ketujuh, analisis induktif. Dan yang kedelapan, hasil deskriptif. Kemudian pada bagian analisis data, itu analisis data merupakan proses memahami dan menafsirkan data secara mendalam. Dilakukan secara kompleks dan berulang untuk menemukan pola, tema, dan konsep, menggunakan pendekatan interpretatif untuk menggali makna subjektif. Adapun ciri-ciri analisis kualitatif, pertama berpikir induktif, lalu yang kedua menghasilkan grounded theory atau dari data, lalu yang ketiga mengutamakan perspektif partisipan, lalu desain fleksibel atau berkembang, kemudian pengumpulan data mendalam, selanjutnya peneliti sebagai instrumen utama, kemudian analisis selama dan setelah penelitian, lalu hasil berupa deskriptif atau interpretatif sesuai konteks. Baik, berdasarkan materi mengenai analisis multivariat dan kualitatif, dapat kita simpulkan di mana analisis multivariat adalah metode untuk menganalisis banyak variabel secara simultan guna melihat hubungan atau pengaruh dengan teknik yang disesuaikan jenis dan skala data. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam dengan peneliti sebagai instrumen utama, menggunakan data fleksibel yang dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya kita masuk pada soal kasus. Contoh soal yang pertama, seorang peneliti kesehatan menganalisis pengaruh stres dan pola tidur terhadap tekanan darah dengan data numerik. Metode yang tepat adalah A. Analisis faktor, B. Analisis klaster, C. Regresi linear berganda, D. Penskalan multidimensi, E. Analisis kualitatif. Maka jawaban pada soal nomor yang pertama yaitu jawabannya adalah yang C, regresi linear berganda, di mana menguji pengaruh beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat, itu menggunakan data numerik. Selanjutnya pada contoh soal yang kedua,
Seorang peneliti sosial mengelompokkan masyarakat berdasarkan gaya hidup tanpa kelompok awal. Metode yang digunakan adalah A. Analisis diskriminan, B. Analisis cluster, C. ANOVA, D. Regresi linear, E. Analisis kanonik. Maka jawaban soal yang kedua itu yang B. Analisis cluster, di mana cluster digunakan untuk mengelompokkan tanpa penentuan awal. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Seorang peneliti pendidikan melakukan wawancara guru dan menganalisis makna data. Pendekatan yang digunakan adalah A. Kuantitatif eksperimental, B. Kuantitatif deskriptif, C. Kualitatif, D. Korelasional, E. Komparatif. Jawaban soal yang ketiga adalah yang C. Kualitatif, di mana ciri kualitatif adalah wawancara mendalam dan analisis makna secara interpretatif. Jadi demikian soal kasus mengenai analisis multivariat dan kualitatif dan juga pembahasan mengenai materi tersebut. Jika terdapat kesalahan, baik dalam tutur kata, perbuatan, dan juga kelalaian yang tidak berkenan pada hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.